Coba sebutin, distro Linux apa yang pernah kamu pakai atau yang lagi kamu pakai sekarang? Ubuntu, Linux Mint, Debian, Arch Linux, atau yang lainnya. Bahas Linux itu kayak nggak ada habisnya. Kalau kalian lihat, di channel ini aja udah ada beberapa pembahasan tentang Linux. Kalian bisa cek dan tonton videonya. Dan masih ada hal lain yang sepertinya menarik buat kita ulik sejarahnya, yang kemungkinan salah satunya dipicu oleh konflik yang terjadi beberapa tahun belakangan di sebuah proyek di komunitas yang bernama Asahi Linux, yang katanya ini adalah proyek komunitas buat bisa jalanin Linux di Apple Silicon yang dipasangin chip M1, M2, dan M3. Malah rumornya, konflik itu jadi salah satu pemicu kalau Linus bakal dilengserin dari posisinya sebagai pemegang pemimpin de facto Linux dan komunitas. Kok bisa? Padahal Linus itu yang nyiptain Linux. Biar nggak salah paham, simak video ini sampai selesai, karena sejarah itu yang bakal kita bahas kali ini. Sejak awal hadirnya Linux, Linus Torvalds itu terkenal blak-blakan dan tajam dalam mengutarakan pendapatnya. Bahkan di Linux dan komunitas, semua keputusan besar, kayak apa yang bisa masuk ke kernel, apa yang enggak, itu ada di tangan Linus. Dan waktu itu, orang-orang yang ikut kontribusi sering ngerasa harus nebak-nebak mood atau standar dia. Nah, hal kayak gini nggak akan jadi masalah kalau semua orang di tim ngerti pola mainnya. Tapi dunia Linux sekarang udah jauh lebih luas. Banyak orang dari berbagai negara, berbagai latar belakang, dan mereka bawa ide-ide baru yang kadang nggak sesuai sama cara Linus. Dan ini yang bikin menarik. Ketika ada inovasi, teknologi, atau kode baru yang masuk ke sistem yang dia pegang, disitulah gaya kepemimpinannya diuji. Kadang benturan itu nggak cuma soal teknis, tapi soal cara komunikasi, ekspektasi, dan batas-batas standar yang dia tetapkan. Dan salah satu contohnya, yang paling bikin heboh komunitas, muncul dari proyek yang nyoba bawa Linux ke perangkat Apple yang tertutup, yaitu proyek Asahi Linux. Konflik Asahi Linux ini sebenarnya nggak cuma soal porting Linux ke Mac Apple Silicon. Hector Martin dan timnya punya ambisi besar. Mereka mau jalanin Linux di chip M1 sampai M3 secara sempurna. Nah, di saat yang sama, komunitas Linux global lagi mulai mengadopsi Rust ke dalam kernel, sebuah bahasa pemrograman baru yang digadang-gadang lebih aman dari C++ buat cegah bug memori. Hector itu salah satu pendukung utama penggunaan Rust ini, terutama buat menulis driver GPU Apple yang kompleks banget. Tapi, masalahnya bukan cuma di kode. Di mailing list juga terjadi gesekan hebat antara Hector sama beberapa maintainer senior. Para maintainer ini ragu sama cara integrasi Rust yang dibawa Hector, dan bahasa penyampaiannya pun cukup pedas. Puncaknya, waktu Hector ngerasa proses review kodenya dipersulit oleh birokrasi para maintainer, dia nyoba ngadu ke Linus. Dia berharap Linus bakal turun tangan dan membela inovasi yang dia bawa. Tapi yang dia dapat malah kebalikannya. Linus justru membalas dengan kalimat yang nusuk. Gimana kalau kamu menerima kenyataan bahwa mungkin masalahnya ada pada dirimu sendiri? Maksud Linus bukan mau remehin kemampuan teknis Hector atau menolak keras. Linus itu orang yang pragmatis banget. Buat dia, Linux bisa bertahan 30 tahun bukan cuma karena kodenya bagus, tapi karena komunikasi antar maintainernya yang jalan. Linus ngelihat Hector terlalu sering berdebat panas dan menyerang maintainer lain yang merasa ragu sama kodenya. Dengan bilang masalahnya ada di kamu, Linus sebenarnya lagi ngasih pesan tersirat. Percuma kalau kodenya hebat, tapi kamu nggak bisa kerja bareng tim yang sudah ada. Ibaratnya, kamu yang mau masuk ke rumah orang, jadi kamu yang harus bisa adaptasi sama penghuninya. Buat Linus, sehebat apapun sebuah inovasi, itu nggak boleh ngerusak ekosistem kerjasama yang udah dibangun puluhan tahun. Dia lebih milih progres yang lambat tapi stabil, daripada progres cepat tapi bikin internal tim pecah. Akibat benturan filosofi ini, Hector memang sempat menyatakan berhenti berkontribusi langsung ke jalur utama kernel Linux karena frustasi. Tapi, dia nggak menyerah sama visinya. Dia tetap memimpin proyek Asahi Linux, tapi lewat jalur yang lebih minim gesekan, yaitu kolaborasi lewat Fedora Asahi Remix. Selama lebih dari 30 tahun, Linus Torvalds jadi pusat dari segala keputusan di Linux. Bisa dibilang, dia itu seorang benevolent dictator for life. Atau bisa disebut, Linus ini pemimpin yang memegang semua keputusan final.
Jadi dia itu kadang temperamental, kadang bicaranya pedas, tapi hasilnya nyata. Linux tetap stabil, aman, dan terus berkembang di tengah gempuran teknologi baru. Pola satu komando ini emang efektif karena komunitas tahu siapa yang punya otoritas terakhir. Tapi, di balik stabilitas itu, ada resiko besar yang menghantui, the buzz factor. Bayangin kalau satu hari Linux tiba-tiba nggak bisa lagi mimpin. Semua proyek sebesar dunia ini bisa aja goyah. Karena selama puluhan tahun, jalur keputusan cuma bermuara ke satu orang. Konflik kayak kasus Asahi Linux itu sebenarnya adalah alarm buat komunitas. Friksi itu nunjukin kalau sekuat apapun figur sentral, proyek sebesar Linux tetap rentan kalau cuma bergantung sama satu mood pemimpin. Kalau ada talenta hebat kayak Hector Martin mundur karena benturan gaya kepemimpinan, artinya sistem ini butuh struktur yang lebih dari sekedar karisma satu orang. Buat ngatasin ini, Linux Foundation nggak tinggal diam. Mereka udah nyiapin rencana penggantian formal yang detail banget, yang terdiri dari hal-hal berikut. Sekarang di Linux Foundation ada sistem letnan senior, jadi Linux nggak cuma soal Linux. Ada barisan letnan kepercayaan, dipimpin sama Greg Kroah-Hartman, yaitu maintainer buat cabang kestabilan. Mereka bukan cuma asisten, tapi orang-orang yang punya otoritas penuh buat ngambil alih kendali kalau Linux mendadak berhalangan atau memutuskan pensiun. Terus, ada protokol penandatanganan. Struktur ini udah dibikin lebih terdesentralisasi. Ada protokol jelas tentang siapa yang berhak menandatangani patch besar dan gimana keputusan kritis diambil. Sistem ini mastiin aliran kode nggak bakal mampet meskipun Linux nggak ada di depan komputernya. Dan ada diplomasi dan penengah konflik. Salah satu yang dipelajari dari drama-drama mailing list adalah perlunya penengah. Sekarang, ada protokol buat memediasi konflik internal. Jadi, kalau ada perselisihan teknis yang memanas seperti kasus RAS, ada mekanisme diskusi yang lebih terstruktur sebelum akhirnya sampai ke meja Linux. Yang terakhir, uji coba dunia nyata. Protokol ini sebenarnya udah diuji coba berkali-kali dalam perubahan kernel kecil sampai menengah. Malah tahun 2018, waktu Linus sempat ngambil cuti sebentar buat memperbaiki gaya komunikasinya. Greg buktiin kalau roda organisasi tetap bisa muter sempurna di bawah komandonya. Penting buat diingat, ini bukan soal melengsarkan Linus, tapi soal memastikan bahwa anak yang dia lahirkan tahun 1991 ini udah cukup dewasa buat berjalan sendiri. Rencana penggantian ini adalah jaring pengaman agar masa depan teknologi dunia nggak runtuh hanya karena satu orang mutusin buat berhenti. Kalau kita mundur ke awal 1991, Linux itu lahir dari proyek hobi Linus di universitas. Waktu itu dia bikin kernel bukan buat terkenal, tapi karena dia pengen punya sistem operasi yang benar. Ya seenggaknya buat dia, saat itu. Dari sini, pola kepemimpinannya sudah terbentuk. Pragmatisme di atas segalanya. Dia nggak segan buat nolak ide bagus kalau itu dirasa bakal bikin sistem jadi ribet atau nggak stabil. Seiring Linux tumbuh dan ribuan kontributor masuk, Linus tetap mempertahankan gaya bicaranya yang tajam. Dan ada beberapa momen ikonik yang buktiin kalau dia itu nggak pandang bulu. Pada tahun 1992, Linus pernah berdebat dengan Tannenbaum, sang pencipta Minix. Dia berani mendebat profesor komputer legendaris itu soal desain kernel yang terjadi di Usenet, yang merupakan forum diskusi praweb saat itu. Thread inilah yang jadi salah satu debat paling legendaris dalam sejarah komputer. Terus ada insiden Nvidia di tahun 2012. Dia secara terbuka mengacungkan jari tengah ke arah kamera buat Nvidia karena mereka pelit berbagi dokumentasi driver. Ini jadi momen paling ikonik sekaligus menunjukkan dia lebih ngebela komunitas daripada korporasi besar. Terus ada kasus Kay Sivers di 2014. Dia pernah ngelarang patch dari maintainer kunci karena dianggap nggak bertanggung jawab sama bug yang dia buat. Kalimatnya keras. Saya tidak akan menggabungkan ini sampai kamu memperbaiki sikapmu. Bagi Linus, technical excellence itu harga mati. Tapi, gaya komunikasi ini juga ada harganya. Sampai mailing list kernel sempat dicap sebagai lingkungan yang toksik. Nah, poin yang jarang dibahas tapi sangat penting adalah tahun 2018. Waktu itu Linus sempat mutusin buat cuti sebentar dari proyek Linux. Dia sadar kalau gaya bicaranya yang agresif mulai melukai komunitas. Dia meminta maaf secara publik dan ngakuin perlu belajar empati. Linus nyoba berubah jadi lebih tenang, tapi kasus Asahi Linux dan Hector Martin nunjukin satu hal. Biarpun Linus nyoba lebih sopan, standar teknisnya tetap nggak berubah sedikit pun. Buat Linus, memimpin Linux itu soal trust.
Dia nggak mungkin baca jutaan baris kode sendirian. Dia delegasikan tugas ke para letnannya. Kalau ada orang baru masuk kayak tim Asahi, ngebawa bahasa baru kayak bahasa ras, dan langsung mau ngubah banyak hal dengan cara yang agresif, Linus bakal ngerasa benteng stabilitasnya terancam. Inilah yang terjadi sama Hector Martin. Linus nggak benci ras. Dia cuma nggak suka kalau proses yang udah stabil selama 30 tahun dirusak sama ego individu. Sejarah ngebuktiin, Linux survive bukan karena dia ramah, tapi karena dia jujur. Biarpun kejujurannya kerasa nyakitin. Kalau kita lihat perjalanan Linux dari tahun 91 sampai drama Asahi Linux, kita sadar satu hal. Linux itu lebih dari sekadar barisan kode. Ini adalah cerita tentang manusia, ego, kompromi, dan gaya kepemimpinan yang mungkin gak akan kita temukan lagi di masa depan. Bisa dibilang, Linus Torvalds adalah the last of his kind. Di era sekarang, di mana pemimpin teknologi biasanya bicara lewat teks yang udah disaring tim PR atau terjebak dalam corporate correction test yang serba hati-hati, Linus tetap jadi sosok yang belak-belakan, jujur, dan apa adanya. Dia nggak peduli dicap kasar selama kualitas Linux terjaga. Dan ketergantungan pada satu figur dominan sekuat apapun dia adalah resiko yang harus dikelola. Mereka sadar kalau Linux mau hidup selamanya, sistemnya harus lebih besar daripada penciptanya sendiri. Sekarang pertanyaannya, di dunia yang serba formal sekarang, menurut kalian, kita masih butuh nggak pemimpin yang jujur tapi pedes kayak Linus ini?